Baik, kita akan membahas materi berikutnya. Untuk malam ini kita akan membahas mengenai merek, brand gitu ya. Brand itu menjadi salah satu poin penting di dalam pemasaran karena untuk bisa perusahaan itu bisnis itu bisa dikenal, bisa masuk ke dalam suatu pasar dan diterima oleh pasar, pastinya didahului dengan bagaimana mereknya diperkenalkan ya, seperti itu. Nah, seperti kita tahu, kita sering dengar ya, brand atau merek itu adalah nama ya, tapi juga bisa berupa istilah atau bisa berupa simbol, logo misalkan gitu ya, atau desain ya yang kombinasi dari unsur-unsur itu semua itu juga bisa dikatakan sebagai merek gitu. Nah, ini merek ini dimaksudkan sebagai pengenal. Jadi tanda pengenal ya, istilahnya yang kita sampaikan kepada orang lain gitu, kepada audiens gitu kan. Itu untuk mengenalkan siapa diri kita gitu ya. Jadi kalau itu di orang namanya personal branding gitu kan ya. Nah, kalau di produk ya itu ya kita sebut dengan merek seperti biasa. Intinya di sini merek itu bisa juga menjadi pembeda ya, pembeda antara produk kita, produk satu perusahaan dengan produk dari perusahaan lainnya gitu. Nah, ada yang namanya tanda merek. Jadi bukan merek aja tapi ini tanda merek. Nah, tanda merek ini juga bagian dari merek yang bisa dikenali tapi tidak bisa diucapkan. Nah, itu tanda merek ya. Kalau merek bisa diucapkan, misalkan Coca-Cola gitu ya. Terus Unilever gitu. Mereknya apa? Mereknya cap kaki 3 misalkan gitu ya. Itu bisa diucapkan. Nah, ini ada yang tidak bisa diucapkan. Nah, itu kita sebutnya dengan tanda merek gitu ya. Seperti simbol, warna, huruf-huruf yang khas gitu ya. Kemudian desainnya. Nah, itu disebut dengan tanda merek. Kalau merek itu menjadi merek global, berarti merek itu seperti sama dengan merek-merek yang ada di domestik atau di nasional ya, atau merek internasional yang mengandung simbol tertentu dan itu diyakini oleh konsumen global. Jadi kalau apa yang dikatakan dengan merek global ya merek seperti halnya merek yang ada di nasional atau merek internasional dan itu mengandung simbol ya, mengandung simbol tertentu yang memang diyakini oleh konsumen-konsumen di berbagai negara ya, konsumen global. Nah, merek global ini selalu beriringan dengan produk dan layanan. Jadi yang namanya merek itu dia nggak bisa berdiri sendiri saja, tetapi ini sudah menjadi satu kesatuan dengan produk ya. Produk itu bisa barang, bisa jasa. Dan pelayanannya ya, kalau itu merek global ya berarti secara global gitu. Jadi bisa dikatakan di sini merek global itu didefinisikan sebagai penggunaan suatu nama atau sebuah nama, istilah, tanda, simbol ya secara visual atau suara di seluruh dunia untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau produk yang dihasilkan oleh satu penjual ya, dan itu membedakannya dari kompetitornya. Nah, itu yang didefinisikan dengan merek global. Nah, artinya di sini merek itu punya arti penting ya, punya arti yang sangat penting di sektor profit maupun sektor non profit ya. Di sektor yang bisnis ya, sektor profit itu adalah di sektor bisnis ataupun di sektor non profit, yaitu di sektor kayak NGO misalkan atau lembaga sosial, itu kan juga ada merek gitu ya. Nah, merek juga sudah mampu memiliki nilai atau ekuitas bagi suatu perusahaan sehingga merek itu menjadi hak intelektualnya dari perusahaan ya. Makanya harus dilindungi karena ini merek ini juga bisa menjadi bisnis yang berskala besar gitu ya. Nah, makanya kalau orang berbisnis itu, perusahaan itu kalau dia sudah memulai usahanya dan dia sudah punya brand gitu ya, nah itu harus segera didaftarkan brand supaya apa? Supaya tidak didahului oleh yang lain gitu, atau supaya tidak dipakai oleh perusahaan lain gitu atau orang lain gitu ya, dan mengaku-ngaku
itu brandnya dia. Karena peraturannya brand itu, siapa yang mendaftar duluan, itulah yang menjadi pemiliknya. Meskipun kita udah mulai lama gitu ya, udah mulai dari awal, tapi kita nggak buru-buru mendaftarkan, terus tiba-tiba ada orang lain yang mendaftarkan, ya. Nah, itu udah jadi punya dia, gitu. Kan sayang kalau seperti itu, ya. Nah, itu berkaitan dengan merek. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan strategi merek global? Ya, kita bicara di sini kan bukan cuma merek-merek global itu apa, tapi juga strategi merek global itu bagaimana, gitu ya. Nah, strategi merek global ini menjadi satu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk bisa mengembangkan, bisa mempromosikan, dan memasarkan merek mereka secara konsisten di pasar global. Nah, jadi bagaimana nih strategi-strategi yang akan digunakan oleh perusahaan gitu untuk bisa mengembangkan, ya, bisa mengenalkan atau memasarkan mereknya di pasar global gitu ya. Nah, perusahaan di sini pastinya menggunakan atau melibatkan pendekatan-pendekatan yang standar ya, yang seragam gitu di dalam mengelola identitas merek dan pesan pemasaran di seluruh dunia. Ya, nggak ada ceritanya misalkan merek A gitu ya, merek misalkan apa, Coca-Cola. Nah, Coca-Cola di Indonesia mereknya bukan Coca-Cola. Di Amerika asalnya Coca-Cola, tapi nanti di Eropa bukan Coca-Cola, nggak begitu gitu. Jadi semua sama ya dalam mengelola identitas merek dan pesan pemasarannya di seluruh dunia. Nah, tetapi tetap mempertimbangkan variasi dari budaya, ya, bahasa, dan kebiasaan-kebiasaan konsumen di berbagai negara gitu. Jadi strategi merek global ya di sini melibatkan pembangunan atau membangun identitas merek yang konsisten di seluruh pasar, dan itu mencakup elemen-elemen di dalamnya apa, logo, ya, nilai-nilai merek, pesan, dan juga citra merek yang itu dijaga secara serempak atau seragam ya di berbagai negara. Tuh. Oke. Nah, bicara kaitannya dengan strategi merek global ya. Di sini salah satu strategi pemasaran global itu ada yang dinamakan adaptasi lokal versus konsistensi global. Ini adalah salah satu aspek yang penting gitu di dalam strategi merek global. Kenapa di sini harus perusahaan itu bisa menemukan keseimbangan antara mempertahankan identitas global dan juga melakukan adaptasi terhadap preferensi lokal. Jadi dia harus bisa mempertahankan identitas mereknya secara global, tapi juga harus bisa menyesuaikan ya, beradaptasi terhadap preferensi lokal atau kesukaan atau selera dari masyarakat lokal di suatu negara gitu ya. Nah, artinya di sini perusahaan juga harus bisa tadi menyesuaikan produknya, pesannya, dan strategi pemasarannya dengan kebutuhan dan preferensi konsumen di masing-masing pasar. Nah, kaitannya dengan itu, maka di sini komunikasi merek itu harus benar, harus efektif gitu ya. Yang dikatakan komunikasi merek yang efektif ya di pasar global ini itu perlu pemahaman yang mendalam ya terhadap adanya perbedaan budaya, bahasa, dan juga preferensi konsumen ya. Nah, makanya di sini strategi komunikasi itu harus bisa menjangkau ya seluruh audiens global, tapi tetap mempertahankan esensi atau nilai-nilai dari merek yang dipasarkan ya, yang diperkenalkan gitu audiens, seperti itu.